Setelah sebelumnya gagal percobaan pembunuhan dengan cara ditabrak truk, Vinod Barara masih beruntung selamat, meskipun sempat patah kakinya. Namun 3 tahun kemudian pada 15 Desember tahun 2021, Vinod ditembak di rumahnya oleh seorang supir truk bernama Dev Sunar. Singkat cerita, setelah polisi berhasil menangkap Dev Sunar, dia mengakui perbuatannya dilakukan lantaran Vinod menolak damai dan menolak untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan atas kecelakaan yang pernah terjadi. Sehingga Dev harus mendekam di penjara. Hingga suatu hari, salah satu saudara laki-laki Vinod yang tinggal di Australia mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp kepada kepala polisi untuk menyelidiki ulang kasus tewasnya Vinod. Karena saudara laki-laki Vinod curiga ada orang terdekat Vinod yang bersekongkol dengan pelaku Dev. Permintaan itu ditanggapi oleh seorang perwira polisi senior dengan dibantu oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Haryana, India. File kasus Vinod Barara diperiksa ulang dengan cermat dan diselidiki. Ternyata benar ada kejanggalan atas pengakuan dan tindakan yang dilakukan oleh Dev Sunar. Fakta pun akhirnya terungkap. Sebelum ke ceritanya, terima kasih bagi kalian yang udah sedekah like, subscribe, dan komen. Semoga tetap jadi tabungan amal ibadah bagi kalian. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Hubungan rumah tangga Vinod dan sang istri, Nididat, bisa dikatakan sangat harmonis dan bahagia. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Masalah finansial pun sangat cukup, karena Vinod adalah seorang pengusaha yang lumayan sukses. Pasangan suami istri itu senang menghabiskan waktu bersama. Mereka suka menjaga kebugaran di salah satu tempat fitness center. Di sana mereka berkenalan dan berhubungan baik dengan salah satu pelatih fitness. Pria itu bernama Samit. Dia sudah berkeluarga. Kedekatan dan hubungan mereka menjadi hal yang negatif. Vinod curiga dengan gerak-gerik sang istri dan pelatih fitnessnya. Dan kecurigaan itu ternyata benar. Nindi sang istri berselingkuh dengan Samit. Vinod yang mengetahui hal itu akhirnya bertengkar dengan Samit dan meminta Samit untuk menjauhi istrinya. Namun Samit tetap melanjutkan hubungan itu. Vinod yang gak kuat lagi menyimpan masalah rumah tangganya, kemudian menceritakan masalah itu pada ayah dan saudara laki-lakinya yang tinggal di Australia. Akan tetapi hal itu tidak meredupkan asmara terlarang mereka. Sang istri dan Samit tetap berhubungan. Kemudian mereka merancang rencana jahat dengan dibantu oleh Dev Sunar sebagai orang bayaran untuk melenyapkan Vinod. Dengan cara menggunakan truk pick-up. Untungnya saat itu Vinod masih selamat. Kecewa dengan hal itu, Samit dan Nindi kemudian merencanakan aksi selanjutnya, masih dengan dibantu oleh Dev. Dia datang ke tempat tinggal Vinod. Saat itu, Nindi sedang berada di dapur bersama anaknya, sementara Vinod ada di kamarnya. Dev sempat menyapa Nindi. Dengan aba-aba dari Nindi lah, kemudian Dev masuk ke dalam kamar. Vinod 4. Kali ini mereka sukses menjalankan rencananya. Pernikahan Nindi dan Vinod kemudian berakhir setelah mereka menjalani kehidupan bersama selama 20 tahun. Nindi yang jago akting berteriak minta tolong pada warga sekitar. Warga yang mendengar pun berdatangan membantu Nindi. Nindi menangis histeris sambil memeluk suaminya. Mereka tertipu oleh akting Nindi. Masalah itu pun berlalu begitu saja. Vinod dikremasi tanpa ada orang yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi saat itu. Dev mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Sementara saudara laki-laki Vinod yang tinggal di Australia saat itu mengajak sang ayah untuk pindah ke Australia karena khawatir akan menjadi target selanjutnya. Setelah 30 tahun kemudian, semuanya terbongkar setelah saudara laki-laki Vinod menghubungi seorang kepala polisi dan meminta untuk memeriksa kembali kasus tewasnya Vinod.
Investigasi polisi menemukan pula fakta beberapa hari setelah kematian Vinod, Nindi, dan Samit tinggal bersama di sebuah wilayah resort di Manali. Sementara anak-anaknya dikirim ke Australia di tempat tinggal saudara laki-laki Vinod. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh Nindi. Harta, warisan, dan asuransi atas nama Vinod dinikmati oleh mereka. Seluruh kebutuhan hidup Samit pun dipenuhi oleh Nindi. Bahkan Nindi menanggung biaya hidup keluarga Dev saat dia di penjara. Pada akhirnya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Mereka ditangkap dan diadili. Demikian kisah kali ini. Godaan rumah tangga pasti akan ada, tergantung bagaimana kita mampu menghadapinya. Pilihan jalan hidup terburuk maka hanya akan merugikan diri sendiri dan tentunya anak-anak juga jadi korbannya. Bila di antara kalian ada yang tahu berapa lama Nindi dan Samit akan menjalani hukuman, komen di bawah ya guys. Terima kasih Sobat Yulab. Salam.